kedua telapak kakinya pecah-pecah akibat terlalu lama lakukan sholat malam. Rasul bersyukur kepada Allah meskipun telah dijamin surga untuknya. Rasul bersyukur kepada Allah meskipun telah dijamin surga untuknya. Ibadahnya Rasulullah karena ia bersyukur Walaupun telah dijamin masuk surganya. Tepuk tangan dulu Bu untuk Nas yang telah memberikan kita syairnya yang berisi tentang pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya kepada suaminya. Siapa suami Aisyah radhiyallahu anha, Bu? Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istrinya Rasulullah, Bu. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah yaitu suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya begini, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, sholat kok gitu amat ya? Sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai nangisnya segitu banyak." Pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW ketika sholat itu janggutnya itu basah Bu, bagaikan panci yang penutupnya itu kalau udah mendidih itu ada air-airnya ya. Itu air matanya itu menetes dari janggut Rasulullah. Kalau Rasulullah sholat. Kata Aisyah istrinya, "Kenapa Rasulullah segitunya kok sholatnya segitunya? Bukankah kamu itu sudah dijamin masuk surga? Dan semua dosa-dosamu yang telah lalu itu sudah dihapuskan oleh Allah. Begitu pula dosa-dosamu yang akan datang itu sudah dihapuskan oleh Allah. Ngapain sih harus segitunya sholat?" Coba lihat Bu Rasulullah. Orang yang dijamin masuk surga. Dosa-dosanya sudah dihapuskan semua. Dari yang masa lalu sampai yang akan datang sudah dihapuskan semua. Itu sholatnya masih begitu. Lalu kita yang tidak ada jaminan, tidak ada jaminan dihapuskan dosanya, tidak ada jaminan masuk surga, masih ada yang malas sholat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, sebegitunya sholatnya. Lalu apa jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh Aisyah istrinya? Apa jawaban Rasulullah? "Kenapa kamu begitu wahai suamiku? Segitunya kok sampai nangis-nangis gitu beristighfar. Dosamu kan sudah diampuni Allah." Apa kata Rasulullah? "Tidak pantaskah aku untuk bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadaku?" Jadi bisa jadi orang-orang yang tidak mau taat terhadap apa yang diperintahkan Allah itu belum bersyukur kepada Allah. "Ya Allah, hidupku berat sekali, ya Allah, ujianku berat sekali. Ujianku berat sekali, ya Allah, ujianku berat sekali, hidupku berat sekali, hidupku sulit sekali, rezekiku susah sekali." Padahal dia tidak lihat, setiap hari dia bernafas, Allah tidak pernah kasih bayar itu oksigen. Setiap hari dia berjalan, dia tidak pernah membeli kaki ini. Tangan ini kita tidak pernah bayar, Bu. Mata ini, penglihatan ini kita tidak pernah beli. Lalu kenapa kita masih tidak bisa bersyukur? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kata Allah di dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dan halal bagi kamu dari rezeki yang aku berikan di dunia. Washkuru lillah, dan bersyukurlah kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah." Jadi bersyukur itu salah satu ciri-ciri hamba Allah. Masya Allah ya. Ingat ya semuanya jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun dapat kerjaan banyak gak dapat libur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak orang gak ada kerjanya. Iya. Dapat kesulitan pun tetap alhamdulillah. Betul, Alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur atas segala macam masalah. betul. Baik senang maupun susah.
Ustadz Syam sama Ustadz Maulana ada yang mau bertanya nih. Oh, deh. Saudara kita di luar ya. Iya. Nah kembali lagi tentunya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Berikutnya kita akan melihat pertanyaannya dari siapa. Dan seperti apa pertanyaannya. Yuk kita lihat ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Bang Billy mau nanya dong sedikit. Pak Ustadz, ketika kita dikasih rezeki sama orang tersebut, misalkan contoh Bang Billy dikasih rezeki sama Pak Ustadz, terus Bang Billy lupa bilang alhamdulillah, dan Bang Billy cuma bilang sama Pak Ustadz terima kasih, terus Bang Billy lupa sama Allah nggak mengucapkan alhamdulillah atau berterima kasih sama Allah, itu hukumnya kufur nikmat nggak Pak Ustadz? Itu pertanyaan Bang Billy. Jawab Pak Ustadz yang selancar-selancarnya, yang sejelas-jelasnya dan yang setepat-tepatnya. Alright, dalah. Alright, Bang Baik. Billy, terima kasih Bang Aku akan Billy. jawab selancar-lancarnya. Selancar-lancar, secepat-tepatnya. Ketika orang berkata berterima kasih, sebenarnya terima kasih itu sudah bentuk ucapan alhamdulillah. Karena kenapa? Mohon maaf, Kinos itu siapa? Saya Kinos, Hambanya Allah. hambanya Allah. Allah gitu. Jadi sebenarnya mohon maaf, ada memang kata-kata yang menyebabkan senada dengan ucapan alhamdulillah. Cuma seharusnya. Contoh, saya sembuh gara-gara obat. Sebenarnya yang mengobati siapa? Allah. Allah. Tapi karena lewat Obat. obat. Cuma begini, kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Cuma buat pilih kata alhamdulillah itu insya Allah akan diwakilkan lewat salat-salat kita selama sehari semalam lima waktu tersebut. Makanya antara dua salat itu adalah bentuk kesyukuran. Oh gitu Iya. Pak Ustadz. Udah ada, tenang aja. Nggak usah sakit hati. Ustadz Syam. Ya makanya 5 waktu itu diisi dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berterima kasih ini sebenarnya kalau dalam Islamnya itu mengucapkan jazakallah. Jazakallah. Jazakallah itu artinya terima kasih dan artinya adalah semoga Allah membalasmu. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Semoga Allah membalasmu sesuatu yang lebih baik dan sesuatu yang lebih banyak lagi. Terima kasihnya Muslim. Iya. Oh. Jadi sebaiknya kita rubah. Jangan Oke. berkata terima kasih. Iya, iya, Tapi iya. jawabannya apa? Jazakallah. Jazakallah. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Oh gitu. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Tapi kan kita cuma manusia biasa ya. Namanya suka lupa. Nah pertanyaannya apa nih akibatnya kalau kita lupa atau tidak pernah bersyukur? Akibat orang yang tidak bersyukur. Silakan Ini Pak kita Ustadz. bahas. Apa akibat kalau orang tidak bersyukur atau kufur nikmat? Berakibat fatal untuknya. Inilah akibat-akibatnya bagi orang yang tidak pernah bersyukur. Mau tahu? Mau tahu? Akibat orang yang tidak bersyukur nikmat akan dikuasai oleh syaitan. Saya kasih contoh. Ini contoh saya tidak terlalu susah, yang mudah-mudah saja. Buat anak-anak kecil, coba Ananda, Andy, pernah nggak berterima kasih ditraktir sama teman? Pernah. Senang banget. Iya senang Wah, banget. nginap di rumah teman dibuatkan mie instan. Senang Iya, banget ya? Senang, senang. Pertanyaannya, pernah nggak berterima kasih setiap hari dimasakan oleh mama? Itu anak-anak lupa tiap hari dimasakin orang tua, tapi tidak pernah berterima kasih. Malah dia ngomong, ikan apa ini? Sayur apa ini? Kok nasinya dingin? Hello? Tahu nggak ibumu itu bertengkar sama penjual ikan? Berapa harganya? Berapa harganya? Berapa harganya? Itu perjuangan loh itu. Dikuasai setan. Orang yang tidak pernah bersyukur berakibat fatal, berakibat apa? Nikmat itu dicabut. Karena kenapa? Syukur nikmat itu pemanfaatan. Bersyukur akan baju, pakai itu baju. Syukur makanan, dimakan. Kan banyak ibu-ibu, mohon maaf ya. Akibat orang yang tidak pandai bersyukur jadi pelit nanti itu. Banyak ibu-ibu, habis pulang pengajian ada kue. Karena dia sangat pelit, dan mau dikasih anak cucunya, diumpetin di lemari. 3 hari kemudian baru ingat. Dibuang lah itu. Manfaatkan, baju dipakai. Ibu beli baju banyak, enggak dipakai-pakai. Pas mau dipakai,
1 tahun kemudian nggak cocok lagi karena badannya ibu udah bengkak. Kan gitu. Manfaatkan, gunakan, fungsikan. Makanya orang yang sakit gigi harusnya bersyukur. Kenapa Bu? Hah? Saya mau tanya, ibu sakit gigi harusnya bersyukur. Karena baru 1 hari sudah ngeluh. Padahal tiap hari itu gigi dipakai-pakai tidak pernah disyukuri. Itu kan seperti itu. Ini pembelajaran besar buat kita. Dan orang yang tidak pandai bersyukur, kubur nikmat, berakibat mendapatkan azab dari Allah. Mendapatkan siksaan dari Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo semuanya istighfar. Ibu bersyukur nggak ada di sini? Alhamdulillah, betapa banyak orang mau masuk TV nggak bisa-bisa. Dan ibu sudah masuk ke dalam TV. Ditonton lagi sama keluarga. Kan begitu. Itu aja ada yang marah. Kenapa aku duduk di sini? Kenapa aku bukan di depan? Ibu, kalau ibu mau di depan gampang. Nih ceramah di sini. Pas disuruh bertanya, assalamu. Kan gitu. Kan banyak tuh. Ini mohon maaf sekali lagi. Buat orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat akan berakibat fatal. Apa akibat fatalnya? Bencana demi bencana akan datang padanya karena tidak melihat kebaikan yang Allah berikan padanya. Aduh, kenapa harus begini? Padahal begitu banyak nikmat. Betul Pak Ustadz. Ibu-ibu harus bersyukur udah Iya, masuk TV. mati lampu marah-marah. Kenapa? Padam lampu. Kenapa itu PLN matikan lampu? Harusnya Mungkin bersyukur. dia kerja sama penjual lilin. Nah, Dia bilang begitu itu. harusnya bersyukurnya kenapa tuh Pak Bersyukur Ustadz? kenapa? Alhamdulillah menyala lampu. Ada orang mati lampu terus. Oh iya. Iya. Ada orang yang mati lampu terus. Siapa itu? Orang buta kan? Masya Tuh. Allah. Ya. Makanya kita suka lupa sadar diri ya Ustadz Di dalam Maulana. kalau dalam Al-Qur'an yang dijelasin orang yang paling kufur nikmat itu adalah siapa Bu? Firaun. Firaun itu karena nggak pernah sakit dalam hidupnya. Nggak pernah sakit dalam hidupnya akhirnya menjadi orang yang sombong. Dia lupa bahwa sebenarnya kesehatannya dari Tuhan. Dia mengaku Tuhan akhirnya. Subhanallah, jangan sampai ya kita biasakan untuk bersyukur ya dari sekarang ya ibu-ibu ya. Iya. Nah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian dari Ustadz Maulana. Dan tentunya ada bagi-bagi rezeki nih Wow. buat jamaah yang di rumah ya. Ada 2 juta rupiah dari Fiostin DS nanti kalau bisa jawab pertanyaan di kuis yang akan kita gelar sesaat lagi. Siapin teleponnya nih di 791-87700 buat Anda yang berada di Jabodetabek. Kalau berada di luar Jabodetabek, teleponnya ke 021-791-87711. Makanya jangan kemana-mana, hanya di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!